Halo, kami praktikan simulasi komputer dari kelompok 68. Saya Cindy Sakina Karyan Putri, NPM 1903. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software referencing pada modul 3 ini. Pertama-tama kita buka software referencing terlebih dahulu, kemudian kita pilih new model. Pada initial time kita isi waktu pertama kali kita simulasi, yaitu tahun 2022. Final time-nya 2027. Time step-nya kita isi 1, kemudian untuk units for time-nya kita ganti dengan year. Lalu oke. Nah, karena studi kasus yang kita gunakan yaitu ketersediaan bahan baku tahu, maka variabel-variabel yang kita gunakan juga berhubungan dengan ketersediaan bahan baku tahu, yaitu kedelai. Nah, variabel yang pertama kita pilih variabel, kita isi dengan luas lahan, karena luas lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan kedelai. Kemudian kesuburan tanah dan juga pemberian pupuk. Dan semua faktor ini yang mempengaruhi hasil panen kedelai. Kita hubungkan dengan menggunakan row, luas lahan ke hasil panen kedelai, kesuburan tanah ke hasil panen kedelai, dan pemberian pupuk ke hasil panen kedelai. Nah, untuk menentukan reinforcing feedback atau balancing feedback-nya, di sini kita pilih panahnya, lalu klik kanan. Karena luas lahan berpengaruh kepada hasil panen kedelai, dengan semakin luas lahannya, maka hasil panennya juga akan semakin banyak. Maka di sini kita pilih reinforcing feedback atau tanda plus. Lalu klik OK. Begitu pula dengan kesuburan tanah. Jika tanahnya subur, maka hasil panen kedelai juga bertambah banyak. Maka di sini juga plus. Pemberian pupuk juga kita pilih plus. Nah, setelah proses ini sudah dilakukan, maka kita bisa mengisi semua variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku tahu sampai kita isi semua sampai seperti pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram. Nah, berikut adalah gambar dari stock flow diagram dari ketersediaan bahan baku tahu. Perbedaan dari stock flow diagram dan causal loop diagram. Kalau causal loop diagram hanya menggunakan variabel dan row. Kalau stock flow diagram di sini kita menggunakan array, row, level, dan variabel. Di sini variabel yang digunakan antara lain persentase peningkatan demand-nya, persentase penurunan demand, luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pestisida yang mempengaruhi hasil panen, dan kekeringan dan hama yang mempengaruhi daerah gagal panen. Nah, di sini jumlah demand juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku tahu. Untuk membuat jumlah demand dan ketersediaan bahan baku tahu, ini menggunakan
level. Untuk peningkatan demand, penurunan demand, hasil panen, dan daerah gagal panen, ini menggunakan rate dan persentase peningkatan, persentase penurunan, luas lahan, kesuburan tanah, pemberian pestisida, kekeringan, dan hama. Semua variabel ini dihubungkan dengan menggunakan arrow. Nah, jika semua variabel sudah dibuat seperti ini, maka kita akan mengisi equation atau nilai dari tiap-tiap variabel. Dengan cara kita klik equation, lalu pilih yang pertama persentase peningkatan. Di sini untuk unitnya kita isi persen, lalu untuk equation-nya kita sesuaikan. Misalnya ini 0,3, 30%. Lalu klik OK. Untuk peningkatan demand juga untuk unitsnya kita isi dengan ton. Untuk equation-nya persentase peningkatan dikali dengan misalnya 2.500 untuk peningkatan demand dari kedelai ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya persentase penurunan, ini unitsnya juga sama persen. Kemudian equation-nya 0,2%, klik OK. Penurunan demand, unitsnya ton, equation-nya persentase penurunan dikali dengan 1.500. Begitu pula seterusnya, sehingga dari pengisian equation ini, maka kita dapat mengetahui jumlah ketersediaan bahan baku tahu dari tahun ke tahun. Jika semua sudah diisi, maka kita bisa mensimulasikannya dengan kita klik CTRL plus A, kemudian kita klik simulate, pilih ya, kemudian CTRL plus A lagi, kita pilih graph untuk mengetahui grafik dari ketersediaan bahan baku tahu dari tahun 2002 sampai tahun 2027 sebagai berikut. Yang garis biru ini menunjukkan ketersediaan bahan baku tahu. Di sini grafiknya menurun dari 2002 ke 2027. Kemudian kita pilih yang tabel. Di sini kita bisa mengetahui ketersediaan bahan baku tahu. Di sini dari tahun 2022 sampai 2027 menurun. Di sini kita membuat 4 skenario sehingga kita dapat mengubah equation tiap-tiap variabel dengan skenario yang sudah ditentukan. Nah, untuk laporan modul 3 ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh partner saya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Gadis Elvira Amanda dengan NPM 19032010016. Nah, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan modul 3 yaitu pada lapresnya. Judul yang akan digunakan adalah simulasi sistem dinamis produksi tahu pada UD Cismi dengan menggunakan software Fansim. Nah, langsung saja menuju ke abstrak. Nah, sistem dinamik merupakan metode yang dapat menggambarkan proses, perilaku, dan kompleksitas dalam sistem. Model yang berbasis sistem dinamik dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dan bahkan kebijakan. UD Disney merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang memproduksi tahu. UD Disney menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki,
untuk setiap bulannya belum tentu dapat memenuhi permintaan pada konsumen. Maka dari itu, UD Disney berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada UD Disney dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Dari hasil output pada keempat skenario yang dibuat, skenario pertama dipilih. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku tahu yang signifikan, sehingga bahan baku tahu pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan, produksi tahu dapat berjalan secara baik. Baik, selanjutnya yang pertama terdapat pendahuluan. Tahu merupakan makanan khas Indonesia yang merakyat dan sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Tahu dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang paling banyak digunakan sebagai bahan pangan. Salah satunya industri tahu di daerah Surabaya yang lumayan berkembang adalah UD Disney. Masalah yang dihadapi UD Disney berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa barang ataupun jasa. Proses simulasi sistem dinamik pada UD Disney dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Kemudian yang kedua terdapat metodologi penelitian. Pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tahu di UD Disney ini menggunakan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, pada metodologi penelitian terdapat tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari UD Disney yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi tahu. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu pertama, data aktivitas gudang, yang kedua, waktu pengukuran, ketiga, kapasitas yang didapat dipenuhi gudang, yang keempat adalah data equation faktor yang mempengaruhi proses produksi tahu. Nah, yang kedua terdapat causal loop diagram. Ini adalah gambar dari causal loop diagram. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, kemudian rumusan masalah, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data, di mana terdapat 4 data, yaitu data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, data equation faktor yang mempengaruhi proses produksi tahu. Kemudian, pengolahan data menggunakan software Vensim, verifikasi, validasi, dan valid. Apabila tidak valid, maka akan kembali ke pengumpulan data, dan apabila valid, maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Yang ketiga terdapat hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini terdapat verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi, model Vensim yang telah dibuat kemudian diverifikasikan apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Dan ini adalah verifikasi model Vensim. Untuk analisanya, yaitu dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Untuk validasi, berikut di bawah ini merupakan validasi model pada Vensim. Dan diperoleh tabel validasi model pada Vensim.
dengan berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, E1 sama dengan mutlak S bar dikurangi A bar dibagi S bar sehingga diperoleh hasil min 1%. Untuk berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, E2 sama dengan mutlak SS dikurangi SA dibagi SS dan diperoleh hasil 6%. Nah, kemudian ada output simulasi. Subbab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data dalam software. Ini adalah model ketersediaan bahan baku tahu dengan software Vensim. Pada skenario 1, grepet ketersediaan tahu. Nah, ini diperoleh gambar 3.3 grepet ketersediaan bahan baku tahu. Untuk analisisnya, pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2002 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu terus-menerus mengalami penurunan karena jumlah permintaan yang selalu bertambah, yaitu senilai 0,3 atau 30%. Nah, kemudian ada tabel PET ketersediaan tahu. Nah, ini adalah gambar dari tabel PET ketersediaan tahu. Untuk analisisnya, yaitu dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2002 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 448 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1.357 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 1.976, dan pada tahun 2027 sebesar minus 2.345. Nah, untuk skenario 2, diperoleh grafik ketersediaan tahu sebagai berikut. Untuk analisisnya, yaitu pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2002 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu terus mengalami penurunan karena jumlah permintaan yang selalu bertambah, yaitu senilai 0,1 atau 10%. Nah, kemudian terdapat tabel PET ketersediaan tahu. Untuk analisisnya, dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 538 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1.507 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 2276, dan pada tahun 2027 sebesar minus 2845. Kemudian terdapat skenario 3 dan diperoleh grepet ketersediaan tahu. Dan ini adalah grepet ketersediaan bahan baku tahu. Untuk analisisnya, pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu terus mengalami penurunan karena jumlah permintaan yang selalu bertambah, yaitu senilai 0,2 atau 20%. Dan diperoleh tabel PET ketersediaan tahu. Untuk analisisnya, yaitu dari gambar tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 768 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 2257 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 3776, dan pada tahun 2027 sebesar minus 5345. Dan untuk skenario keempat, diperoleh grafik ketersediaan tahu. Untuk analisisnya, pada grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu terus mengalami penurunan karena jumlah permintaan yang selalu bertambah, yaitu senilai 0,2 atau 20%. Dan diperoleh tabel PET ketersediaan tahu. Untuk analisisnya, yaitu dari gambar tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 1.188 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 3.457 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 6.176, dan pada tahun 2027 sebesar minus 9.345. Sehingga untuk analisa output-nya, berdasarkan hasil output software Vensim di atas didapatkan hasil perhitungan error dari data-data empiris dan data-data output simulasi sebesar minus 0,1 atau 1%, atau minus 1%, dan hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris
dan data output simulasi sebesar 0,6 atau 6% yang berbeda dari masing-masing skenario yang dilakukan. Pada skenario 1, terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu pada 2022 adalah sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 448 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1357 ton, dan pada tahun 2026 sebesar minus 1976. Dan pada tahun 2027 sebesar minus 2345. Pada skenario 2, kondisi persentase peningkatan menjadi 0,1 atau 10%, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 538 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1507 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 2276, dan pada tahun 2027 sebesar minus 2845. Pada skenario 3, kondisi persentase meningkat menjadi 0,2 atau 20%, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 768 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 2257 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 3776, dan pada tahun 2027 sebesar minus 5345. Dan pada skenario 4, kondisi persentase peningkatan menjadi 0,2 atau 20%, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pada ketersediaan bahan baku tahu atau dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Ketersediaan bahan baku tahu pada tahun 2022 adalah sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 1188 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 3457 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 6176, dan pada tahun 2027 sebesar 9345, minus 9345. Kemudian yang terakhir terdapat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari permasalahan ini adalah dari hasil simulasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya ketersediaan bahan baku adalah jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan pemesanan. Lalu yang dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang dipengaruhi oleh luas lahan, pemberian pupuk, dan pemberian pestisida. Dan juga dipengaruhi oleh gagal panen yang disebabkan oleh adanya hama dan kekeringan. Selain itu juga didapatkan hasil survei SIM untuk simulasi produksi tahu pada UDET ini dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik yakni skenario pertama karena memiliki total ketersediaan bahan baku yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan, yaitu pada tahun 2022 ada sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 631 ton, pada tahun 2024 sebesar minus 448 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 1357 ton, dan pada tahun 2026 sebesar minus 1976, dan pada tahun 2027 sebesar minus 2345. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.